Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah hari ini sehat walaupun cuacanya dingin ya, setiap malam sampai pagi sampai siang dingin. Semoga sehat-sehat lah pokoknya. Mbak Ayu ini udah sembuh apa belum? Alhamdulillah Bu sudah enakan ini daripada kemarin. Ya, alhamdulillah semoga sehat selalu. Ya, amin. Ini gimana? Ada Uh, apa? Bu Isna ini sedang sibuk atau tidak? Oh enggak sibuk. Ini mesti muka-mukanya galau ini butuh teman cerita ini mesti. Oke, Oh saya iya. mau minta waktu Bu Isna sebentar ini untuk berkeluh kesah sebentar nggih Bu tentang beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi. Kelihatan itu wajahnya kayaknya memendam menanggung sesuatu gitu kayaknya. Sebelum Nggih. kita mulai ngobrolnya, kira-kira Mbak Ayu mau mengharapkan apa nanti dari hasil obrolan kita pada sore hari ini? Saya berharap semoga setelah saya bercerita dengan Bu Isna, saya menjadi lebih lega ya Bu, lebih tenang karena saya sudah menyampaikan keluh kesah saya sama Bu Isna. Kemudian saya juga berharap agar nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya pikirkan. Oke, insya Allah, amin. Terus Amin. berarti ini ada masalah apa? Coba diceritakan masalahnya yang sedang membuat galau ini apa? Um, ini beberapa hari ini ya Bu, terutama saat ini anak-anak libur ini, saya banyak berpikir tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan di semester sebelumnya Bu, terutama di kelas 7. Saya tuh merasa bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kurang efektif karena terkadang itu saat anak-anak mengikuti pembelajaran itu kayak nggak aktif, kemudian kurang antusias, dan kadang malah di tengah-tengah pembelajaran itu mereka kayak bisik-bisik sama teman sebangkunya gitu loh Bu. Ya walaupun sebenarnya tidak mengganggu pembelajaran secara keseluruhan, itu kan tetap kurang efektif ya Bu. Jadinya kan yang ngobrol itu tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan. Berarti ini masalahnya Mbak Ayu merasa bahwa anak-anak kurang antusias saat pembelajaran sama pelajarannya Mbak Ayu gitu ya? Oke, betul. Iya, menurut Mbak Ayu ini kira-kira penyebab mereka bisik-bisik, mereka nggak antusias itu karena apa kira-kira? Mungkin karena pembelajarannya yang kurang menarik ya Bu. Jadi kan media yang saya gunakan itu masih monoton itu aja gitu loh Bu, kurang bervariasi. Kayak video, terus ada alat peraga, tapi kan masih ala kadarnya Bu. Apalagi kalau di sekolah saya itu kan saya mapel IPA ya Bu. Seharusnya kan lebih menarik kalau anak itu praktikum secara langsung. Iya, Tapi sayangnya di sekolah saya itu nggak ada Bu alat praktikum IPA sama sekali. Jadi ya itu Bu memanfaatkan seadanya di situ Bu. Jadi mungkin anak-anak ya bosen ya Bu, IPA kok hanya mendengarkan tapi tidak mencoba. Gitu. Berarti kira-kira udah ketemu ini berarti masalahnya anak-anak kurang antusias sama pembelajarannya itu karena mungkin kurang praktek gitu ya. Terus media yang digunakan sebenarnya udah berusaha, Mbak Yu sudah berusaha menggunakan media yang diusahakan menarik, tapi ternyata saat ini mereka merasa itu monoton gitu ya, jadi pengen diganti. Terus kira-kira menurut Mbak Yu ini solusinya apa untuk biar mereka lebih antusias? Mungkin berusaha menerapkan media pembelajaran yang lebih interaktif ya. Mungkin anak-anak bisa diajak untuk melakukan praktikum, tapi praktikumnya pakai simulasi PET Bu. Bisa praktikum secara online. Karena kan kalau kita mengikuti praktikum secara nyata kan alatnya juga nggak ada, jadi kita sesuaikan pakai yang simulasi PET itu Bu. Jadi kan anak bisa mencoba secara langsung. Kemudian yang kedua
Misalkan saat mengerjakan soal itu tuh nggak mengerjakan soalnya seperti biasa di kertas gitu enggak Bu, tapi bisa memanfaatkan Quizzes. Kan kalau anak pakai Quizzes kan dia nggak terasa kalau itu sedang mengerjakan soal ya Bu, kan bentuknya kan seperti game, jadi kan mungkin anak-anak lebih tertarik gitu. Berarti udah ketemu solusinya, pengen media baru yang mau diterapkan berarti pakai pet sama pakai Quizzes tadi ya. Nah, kira-kira penerapannya nanti mau dilaksanakan kapan? Segera nggih Bu, cuma karena ini kan model ya penerapan yang baru, jadi kan takutnya anak-anak masih perlu waktu untuk adaptasi, jadi mungkin di awal-awal dicoba dulu. Karena memang kondisi sekolah saya kan juga wifi-nya ini juga terbatas ya Bu. Jadi memang jadi memang harus disesuaikan juga nanti saat pelaksanaannya itu. Jadi nanti memakai ruangan yang memang disediakan wifi di situ sehingga bisa diterapkan itu Bu. Mungkin penerapannya langsung aja Bu nanti awal semester baru. Berarti mau dimulainya mulai semester ini, mulai tahun, berarti mulai minggu depan inilah ya kira-kira ya, setelah Begitu masuk tahun ajaran baru. Kira-kira siapa nih yang nanti bisa berperan untuk membantu Mbak Ayu? Yang pasti nanti saya akan minta tolong guru TIK nggih Bu, karena kan rencananya juga nanti mau pinjam ruang TIK-nya yang di sana ada wifi-nya. Jadi ya minta tolong guru TIK nanti sekalian pinjam Chromebook-nya juga Bu. Nanti kan kalau pakai Chromebook kita sebagai guru bisa langsung mengawasi gitu loh Bu. Kalau pakai HP anak-anak kan takutnya malah nggak bener-bener pakai simulasi pad-nya, nanti malah dipakai untuk main. Oh iya, benar. jadi lebih baik pakai Chromebook sekolah, nanti juga kita bisa ngatur hanya di-download-kan aplikasi yang memang dibutuhkan gitu. Jadi ya nanti koordinasinya yang paling utama dengan guru TK-nya. Berarti udah ketemu nanti mau aksinya sama siapa gitu ya. Terus langkah-langkahnya penerapan solusi yang ada di pikiran Mbak Ayu gimana ini? Mungkin dibagi jadi 3 ya Bu, nanti ada perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Nanti perencanaannya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, meminta izin, kemudian setelah dapat izin nanti berkoordinasi tentang jadwalnya sama guru TIK, sekalian nanti nembung minjam Chromebook sama ruangan. Setelah memang semuanya sudah fix, nanti langsung ke pelaksanaannya. Jadi anak-anak nanti saya ajak pembelajarannya itu tidak melulu di kelas, tapi juga di lab TIK. Saya coba untuk mempraktekkan tadi menggunakan media yang sudah saya rencanakan. Kemudian nanti di akhir saya evaluasi apakah nanti penerapannya itu bisa berdampak baik untuk anak atau tidak gitu. Semoga sih berjalan baik ya. Berarti rencananya udah matang ini, seperti buah yang udah matang tinggal dipetik gitu ya. Kemudian ini untuk komitmen rencana penyelesaiannya, solusinya ini nanti biar berjalan efektif, biar jitu tokcer gitu, gimana Mbak Ayu? Yang pasti harus dicoba, kemudian yang kedua dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya di awal-awal tok semangat, kemudian di akhir tidak dilanjutkan. Jadi terus-menerus diterapkan biar benar-benar tahu gitu nanti dampaknya untuk anak seperti apa. Ya semoga memberikan dampak yang positif gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kan nanti kan pengennya berkelanjutan, ada maintenance-nya kan berarti. Pihak yang mau diajak untuk collab sama kegiatannya Bu Ayu ini siapa? Kalau bisa sih semua nggih Bu, bukan hanya tadi guru TIK tapi semuanya Bapak Ibu guru yang lain. Nanti kalau penerapan saya ini bisa berjalan dengan lancar kan saya juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan nanti nggih biar pembelajarannya tuh tidak monoton seperti biasa di kelas, tapi anak-anak juga bisa melihat suasana baru gitu Bu, belajar di ruang TIK gitu, nggak hanya belajar di kelas saja. Udah jos ini, udah bagus sekali, luar biasa ini Mbak. Nanti berarti semua warga sekolah dilibatkan gitu ya. Kemudian untuk harapannya nanti kalau udah diterapkan solusi yang dipikirkan oleh Mbak Ayu ini nanti apa? Harapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal Bu, harapannya nanti semoga setelah saya menggunakan media pembelajaran yang saya rencanakan tadi, anak-anak itu lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, lebih aktif, lebih fokus, kemudian lebih semangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya juga akan berdampak bagi anak. Kemudian nanti anak-anak lebih memahami materinya, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu juga tercapai dengan optimal gitu Bu. Amin ya Allah. Sepertinya sih sangat
nanti luar biasa itu perjalanannya Mbak, karena sudah rencananya udah matang, tinggal di-action-kan gitu aja lagi ya. Kemudian ini kan udah matang, udah galau-galaunya kayaknya dari wajahnya Mbak Ayu sudah sangat berkurang. Nggih. Terus berarti nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi ya, buat ngobrolin hasil pencetusan ide-ide yang bagus luar biasa tadi ya. Nggih, nanti setelah proses pelaksanaannya mungkin 1 bulanan 2 bulanan lagi mungkin ya Bu, kalau 1 bulan lagi kan baru mencoba Ya. ya. Jadi kan belum tahu hasilnya seperti apa, jadi mungkin 2 bulan lagi nanti saya bisa meminta waktu lagi Bu Isna untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang iya, kata-kata siap. yang dilakukan ngaten nggih. Perasaannya gimana ini udah lega berarti ya? Nggih, alhamdulillah sudah lega karena tadi sudah Alhamdulillah. bercerita sama Bu Isna panjang lebar, terus kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan. Ya semoga nanti saya bisa menjalankan rencana tadi dengan baik dan akan berdampak positif untuk anak, Bu. Amin, amin, Amin. amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semangat. Oke, amin. Semangat juga untuk Bu Isna. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isna. Mbak Ayu gimana kabarnya hari ini? Udah sehat apa belum? Alhamdulillah sudah sehat, Bu. Ya, Bu Isna gimana ini kabarnya? alhamdulillah udah sehat semua. Kemarin kan kita berdua kayaknya sama-sama jeglek gitu ya. Nggih. Karena alam nggih, Bu, karena cuaca Iya, alam. bener-bener Nggih. cuacanya emang lagi nggak nentu ini kan ya. Nggih. Gimana Ini ini? Mbak Ayu, mau mau menyampaikan kegalauan. Saya lagi butuh teman bercerita ini ceritanya. Nggih. Nggih, gimana apa yang bisa saya bantu ini? Ini nanti sih pengennya, saya mau curhat sih sebenarnya. Jadi nanti dari hasil obrolan kita pengennya saya sih udah nggak galau lagi, pengennya nanti ada solusi dari apa yang sedang saya pikirkan dari kegalauan saya gitu Bu. Nggih. Jadi nanti harapannya Bu Isna apa nanti setelah pembicaraan kita tadi? Selain tadi kegalauannya hilang itu apa Bu? Nanti pengennya sih di sekolah itu saya bisa lebih nyaman, ada solusi dari kegalauan sekarang gitu Bu. Soalnya kan saya ini ya masih baru gitu Bu. Berarti Bu Isna ini masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebenarnya saya juga iya ya Bu ya. Kita sama-sama saling beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus ini apa yang sedang mengganggu pikiran Bu Isna? Permasalahan apa yang sedang mengganggu pemikiran Bu Isna ini? Iya Bu Ayu, ini kan ceritanya saya baru pindah di tempat yang baru sekitar 2-3 bulan gitu kan. Yang pertama pasti kan karena bertemu orang baru itu kan pasti adaptasi baru lagi. Muridnya juga begitu, bukan hanya gurunya gitu Bu. Jadi dulu anak-anak yang sudah bisa bersahabat dengan saya udah klik, udah ngeband, harus adaptasi lagi gitu ceritanya. Jadi ini Bu Isna merasa bahwa ini intinya ganti Bu atau masih tetap mengajar di kelas yang sama ini? Ini saya itu, oh iya ya, tadi saya belum sempat cerita yang itu ya Bu Ayu. Ini Nggih. tuh kemarin saya itu kan ngajar di kelas 4. Nah, Iya. tapi didaulat sama Pak Kepala Sekolah itu disuruh jadi bendahara BOS. Nah, galaunya gara-gara itu. Nanti pindah jenjang lagi kan berarti. Terus delalah kemarin baru diputuskan ini nggak jadi bendahara BOS, terus saya jadi naik ke kelas 6. Gitu Bu Ayu. Jadi ini naik di kelas yang lebih tinggi ya Bu, di puncaknya ini yang malah ya kelas 6 ya ini. Iya. Padahal Bu Isna ini merasa bahwa oh saya orang baru masih butuh waktu untuk beradaptasi, ngaten nggih Bu, malah terus diminta untuk menjadi guru kelas 6. Kira-kira apa saja Bu kekhawatiran Bu Isna ketika ditunjuk menjadi guru kelas 6? Kemarin itu masalahnya gini, waktu awal-awal di situ kan kok ya ada aja gitu masalahnya, yang anak itu sampai membuli gurunya, yang anak itu sampai waktu ada kecelakaan itu loh Bu Ayu, kecelakaan yang di SMK mana itu kemarin, itu tuh ya ikut-ikutan gurunya terus jadi diomongkan yang nggak enak gitu, terus menghadapi anak-anak yang sekarang itu ini loh, tata keramanya itu kurang, tata keramanya anak-anak tak lihat yang murid saya yang sekarang itu kurang gitu kayaknya. Jadi Bu Isna merasa bahwa karakter anak yang sekarang itu agak berbeda gitu.
Iya betul. Kira-kira apa yang Bu Isna pikirkan yang sekiranya bisa membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik lagi? Nah, ini. Sepertinya emang saya itu cukup concern untuk masalah pendidikan karakter, Bu. Saya tuh pengennya anak-anak kan mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalkan mereka makan tuh sambil duduk, pakai tangan kanan, terus saya pengennya mereka ada pembiasaan ibadah. Waktu awal-awal kemarin di situ kan doanya misalkan cukup Fatihah, tapi tak tambah-tambah doa lagi. Terus pas penutupan itu juga tak tambah doa-doa yang lain lagi yang lebih panjang. Terus ada sholat duha, sholat duhur berjamaah. Terus yang baru ini Bu, yang baru kemarin itu mau baru saya uji coba sih. Nanti sih pengennya yang kelas 6 juga ini tak bikin kenceleng sedekah gitu loh Bu. Jadi untuk penerapan karakter mereka itu biar mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Terus mereka suka beribadah. Itu juga kan nanti bisa saya kasih tahu bahwa sedekah itu nanti bisa menjaga kesehatan, rezekinya lancar, kemudian bikin panjang umur, bermanfaat bagi yang lain. Kita kan ada hukum timbal balik gitu kan, tabur tuai gitu loh. Jadi penanaman karakter kayaknya lebih tepat buat mereka itu. Biar Nggih. pemikirannya juga kan berubah ya biasanya kalau anak-anak itu karakternya dibentuk secara otomatis nanti mereka juga kayaknya bisa jadi solutif, lebih mandiri, lebih berakhlak gitu kayaknya ya. Jadi Bu Isna sudah menemukan ide tadi ya untuk penanaman karakter anak itu tuh seperti apa, nggih. Lalu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah untuk melaksanakan penerapan tadi solusi atau ide yang sudah Bu Isna cetuskan itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, karena ini kebetulan saya baru di jenjang baru, kalau yang kelas 4 kemarin kan neruske Bu Ayu, neruske dari yang guru yang kemarin karena ini baru. Kayaknya sekalian saya rubah sekalian, jadi nanti pengennya pertama itu tak ajak seneng-seneng dulu ya pas MPLS gitu, kemudian nanti diajak bikin keyakinan kelas itu kan biar mereka mikir mereka tuh pengennya gimana bisa dieksekusikan seperti lebih terkendali nanti biar mereka nanti program-programnya juga pengennya saya masukkan ke keyakinan kelas itu kayaknya gitu Bu Ayu. Mulai ini berarti mulai ini nanti masuk minggu depan waktu mulai tahun ajaran baru ini berarti mulainya insya Allah. Makanya nanti mau dieksekusi tahun ajaran baru ini nanti berarti bikin keyakinan kelas dulu dengan segala tetek bengeknya gitu kayaknya. Oke. Berarti ini jenengan sudah menentukan langkah-langkahnya, kemudian waktunya juga sudah ditentukan di awal tahun ajaran. Terus kira-kira siapa Bu nanti yang mau dimintai tolong ketika perencanaan maupun ketika pelaksanaan aksi yang ingin Bu Isna lakukan? Nanti rencananya karena tadi kenceleng sedekah itu yang bisa berefek ke banyak-banyak warga sekolah itu rencananya kemarin waktu ngobrol sama adik itu bisa ada MOU-nya dari Pasapik dari BMT Pasapik itu Mbak Ayu berarti nanti bisa saya matur ke kepala sekolah kemudian mungkin bisa jadi diimbaskan ke kelas-kelas lain berarti sama guru-gurunya sama anak-anaknya sekalian kalau misalkan bisa sesuai ini juga kan waktu kemarin diseminasi kan bener-bener dirubah itu visi misi sekolah jadi itu juga berkaitan sama budaya positif kemudian anak-anak biar berkarakter gitu mungkin bisa pakai itu. Nggih, jadi ini semuanya nggih Bu, semua warga sekolah baik itu Bapak Ibu guru murid diajak terlibat untuk melakukan aksi tersebut. Terus ini hanya berandai-andai ya Bu, Ya. kira-kira nanti akan muncul hambatan atau tidak, terus apa yang Bu Isna lakukan? Nah, kalau hambatan itu sepertinya kok sangat mungkin terjadi ya, walaupun entah iya atau enggak ya. Soalnya kan kayaknya secara umum jiwa sosial manusia itu kan beda-beda ya. Walaupun misalkan hanya Rp2.000, Rp1.000 kalau orang-orang yang eh, merasa itu seperti kehilangan, bukan kita justru itu tabungan kita kan pasti berat. Mungkin untuk mencari mencari solusi dari hambatan itu dengan berkomunikasi kali ya Bu, diajak ngobrol baik-baik gitu. Tapi seandainya memang nggak bisa, misal dari 10 itu ada 2 yang nggak bisa, 8 bisa kan berarti kita harus fokus ke yang 8 bukan ke yang 2-nya gitu kan berarti. Nggih, betul. Mm-mm. Jadi komunikasi itu memang penting nggih Bu untuk Penting sekali, dibangun. Nggih. penting Terus sekali. Bu Isna kan tadi sudah menemukan ide, terus membuat langkah-langkah sampai kita memikirkan hambatan-hambatan yang terjadi gitu nggih Bu. Terus apa komitmen yang akan Ibu laksanakan agar rencana tadi yang sudah
Bu Isna cetuskan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu bisa berjalan dengan efektif? Pengennya sih ini berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh ya Bu. Idealnya kan yang saya ekspektasikan seperti itu. Biar mereka itu jadi manusia-manusia berkarakter, berjiwa sosial, peduli sama orang lain gitu kan. Katanya kan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Itu pengennya saya selalu gaungkan ke anak-anak didik saya gitu Bu. Jadi nanti kalau gede mereka kan lebih bisa memposisikan diri, mereka tidak kaget dengan dunia yang sebenarnya. Pokoknya tak tanamkan mereka itu yang mandiri, yang berjiwa sosial, menguatkan karakter gitu maksud saya Bu. Jadi anak-anak itu biar nggak hilang arah gitu loh ke depannya. Jadi pengennya ini berkelanjutan, Bapak Ibu guru menyambut baik, kepala sekolah juga mensupport gitu sih, pengennya idealnya begitu. Nggih. Nggih, jadi, komitmennya harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan Iya. semuanya juga support nggih, Bu. Amin ya Allah ya Oke. rabbal alamin. Terus ini, kira-kira siapa saja Bu yang Ibu libatkan agar, memang komitmen itu benar-benar berjalan nggih, Bu? Tadi kan Bu Isna pengennya yang berkelanjutan. Berarti kalau ini karena berkenaan dengan dana juga ya, walaupun itu nggak yang jumlah yang besar, tapi karena ini berkaitan dengan dana, selain warga sekolah dari mulai kepala sekolah, kemudian pendidikan tenaga pendidikan juga anak-anak, berarti kita juga harus komunikasi dengan orang tua berarti Bu. Semoga sih mereka bisa mensupport ya karena ini niatnya baik. Terus juga anak-anak itu kan ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu memang. Kemarin itu kan waktu Ramadan itu biasanya saya itu diajak collab sama adik karena adik itu di Baitul Mal kan. Nggih. Itu ada beasiswa segala macam, ada kado Ramadan, waktu Ramadan itu anak-anak dikasih nominalnya lumayan sih, 500.000 itu untuk baju sama untuk uang cash itu kan lumayan. Jadi pengennya kalau itu emang bisa digalakkan kan seperti subsidi silang juga, bisa ada MOU-nya, kemudian bisa berkelanjutan yang anak-anak yang mampu membantu yang kurang mampu gitu istilahnya kan. Soalnya kasihan misalkan contoh teman-temannya ikut piknik, gara-gara nggak punya duit, nggak nggak ikut piknik itu kan sedih. Saya juga dulu waktu sekolah sedih sih sebenarnya. Cuman karena orangnya ceria jadi tertutupi gitu, Mbak Ayu. Sepertinya begitu harus harus nambah ke orang tua ini sepertinya Nggih. biar anak-anak tuh dapat support jadi manusia-manusia yang berjiwa sosial dan dermawan tuh dari orang tua juga. Siapa tahu orang tuanya juga ikut nimbrung buat sedekah kan ya, Membantu masya Allah nggih. kan. Iya. Nggih. Nggih, jadi, Bu Isna ini ingin melibatkan orang tua, juga tadi saya mendengar, mencoba untuk melibatkan orang luar nggih Bu juga tadi ya, untuk Kolaps diajak kan. bekerja sama nggih, collab. Betul, betul, Terus, betul. apa yang Ibu harapkan setelah tadi, menerapkan rencana tadi? Yang Ibu Pengen Isna harapkan apa yang tercapai setelah itu? Saya sih pengennya tadi, karena saya tuh memang cukup concern untuk pendidikan karakter. Saya pengennya anak-anak didik saya itu menjadi orang-orang yang berkarakter kuat. Mereka bisa hidup dengan menempatkan diri yang baik dimanapun mereka berada. Mereka juga disukai teman-temannya. Mereka juga punya adab yang baik, menjaga ibadah. Itu kan dimulai dari pembiasaan-pembiasaan baik ya Mbak. Jadi nanti kedepannya biar mereka itu misalkan sukses juga nggak sombong. Mereka misal jadi orang itu juga tetap nggak seperti kacang lupa kulitnya gitu Mbak. Mereka punya karakter yang baik, mereka sukses dengan bahagia juga dermawan, jadi itu berkah-berkahnya bisa melupir kemana-mana gitu. Itu jauhnya begitu sih, niat jauhnya. Intinya ingin membentuk anak yang sukses tapi berkarakter yang baik itu Betul Bu. sekali, Iya, pengen keren membersamai sekali. perjalanan kesuksesan mereka gitu loh. Oke, keren sekali ide yang disampaikan oleh Bu Isna. Masya Terima Allah sekali kasih. pokoknya. Gini, berarti Bu Isna kan tadi sudah menemukan ide dari permasalahan, menemukan ide atau solusi dari permasalahannya, kemudian sudah ada langkah-langkahnya, ada komitmen dan lain sebagainya. Alangkah enaknya kalau nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ya, ya. bisa Untuk banget. nggih, untuk saya juga pengen mengetahui ke depannya seperti apa hasil dari ketercapaiannya Bu Isna. Kira-kira kapan Bu? Nah, berarti kita bisa ketemu lagi karena ini kan harus berkelanjutan ya Mbak, nggak bisa langsung cepet-cepet. Ya 2 bulanan lagi kali ya bisa ketemu ya kita nongki-nongki cantik.
Mungkin Udah 2 bisa bulan ngobrol lagi ya, secara Bu Ayu langsung ya? nggih nggih. Iya bener. Baik, sebelumnya, mungkin ada yang ingin Bu Isna masih sampaikan? Mungkin. Kalau ini sudah kayaknya udah cukup Mbak Ayu. Karena tadi galau, kemudian sama Mbak Ayu ngobrol-ngobrol, ketemu solusi, kemudian ini sudah disambut Mbak Ayu dengan baik. Saya juga sudah merasa lega. Jadi terima kasih sekali Mbak Ayu udah ngasih waktunya hari ini, membuat saya terpancing untuk mendapatkan solusi-solusi dari kegalauan-kegalauan yang terjadi. Jadi terima kasih banget Mbak Ayu pokoknya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Nggih. Berarti intinya ini setelah, kita ngobrol-ngobrol ini perasaannya Bu Isna sudah lebih baik ya, Bu, ya? Alhamdulillah sudah lebih baik, sudah lebih lega, sudah ketemu solusinya. Nanti tinggal kita coba, terus kita evaluasi nanti kan berarti Nggih jalannya baik apa enggak. nggih. Semoga nanti, semuanya bisa berjalan dengan lancar, Ya Allah, solusinya yang diterapkan bisa memberikan dampak yang positif untuk anak nggih, Bu. amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih ya Mbak Ayu ya. Oke, sama-sama, Bu.